Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Sri Handiani dengan NIM 22416261201344. Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video kali ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Big for Data Management yang diampu oleh Ibu Juli. Oke teman-teman, enjoy watching! Okay. Let's go! Big Data merupakan sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam dari data yang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur yang dihasilkan dengan cepat dari berbagai sumber. Nah, data ini sulit diproses menggunakan alat tradisional dan membutuhkan teknologi dan teknik baru untuk dianalisis dan diolah. Pada saat ini, pengembangan kerangka kerja sumber terbuka seperti Apache Hadoop yang lebih terbaru, Apache Spark sangat penting bagi pertumbuhan Big Data. Karena kerangka kerja tersebut membuat Big Data lebih mudah digunakan dan juga lebih murah untuk disimpan. Dalam beberapa tahun terakhir, volume Big Data telah meroket. Pengguna masih menghasilkan sejumlah data, tetapi bukan hanya manusia yang melakukannya. Layanan Big Data memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tren dan pola dengan mengintegrasikan beberapa set data untuk membentuk gambaran yang lengkap. Kemudian, Big Data memiliki karakteristik utama yang dikenal sebagai 5P. Yang pertama yaitu volume. Volume merupakan jumlah data yang sangat besar yang dikelola, dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis. Data yang dihasilkan bisa dalam ukuran terabyte hingga petabyte, bahkan lebih besar lagi. Next, velocity. Velocity merupakan kecepatan data yang dihasilkan, diterima, diproses, dan dianalisis dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat Internet of Things, atau log server yang mengalir dalam sistem secara real-time. Data diproses secara tepat untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan atau pengambilan tindakan secara lebih tepat. Next, variety. Keanekaragaman jenis data yang tidak hanya dalam format terstruktur, tetapi juga dalam format tidak terstruktur dan juga semi-terstruktur. Data yang beragam memungkinkan analisis lebih mendalam dan memberikan wawasan dari berbagai sudut pandang. Next, veracity. Menunjukkan tingkat akurasi, kualitas, keandalan data, dan juga tingkat kepercayaan yang ada dalam data tersebut. Veracity sangat penting karena data yang akurat akan menghasilkan analisis yang akurat. Tetapi, data yang tidak akurat bisa menyebabkan kesalahan dan dampak yang sangat buruk bagi keputusan sebuah bisnis maupun suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu value. Value merupakan sebuah nilai yang dapat diperoleh dari data yang dikumpulkan. Seperti value dalam Big Data dapat diperoleh dengan mengubah data mentah menjadi sesuatu yang berharga dan memberikan wawasan yang sangat penting. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang memanfaatkan Big Data di era teknologi. Yang pertama, menggunakan berbagai sumber data, seperti media sosial, transaksi pelanggan, sensor Internet of Things, ataupun aplikasi. Pastikan data yang dikumpulkan secara etis dan juga sesuai dengan regulasi. Next, menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi tren pasar, perilaku konsumen, dan juga kebutuhan operasional. Data yang digunakan untuk
menciptakan pengalaman yang disesuaikan seperti konten rekomendasi untuk pelanggan. Personalisasi juga dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan loyalitas pelanggan. Perusahaan memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk menciptakan, mengembangkan, ataupun meningkatkan produk dan layanan dengan menganalisis data yang berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, transaksi pelanggan, dan lain sebagainya, sehingga dapat memahami kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan peluang baru dengan lebih baik. Melindungi data dari ancaman seperti pencurian, akses yang tidak sah, perusakan, ataupun penyalahgunaan. Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam suatu sistem. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai karakteristik Big Data dan pemanfaatan Big Data di era teknologi. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.